Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali melalui renungan pada pagi hari ini. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Rom pasal 8 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebuah pernyataan iman yang mengatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini merupakan keyakinan Paulus dan pengajaran yang diajarkannya kepada jemaat Rom tentang kesungguhan beriman di dalam Kristus Yesus. Sekalipun manusia sering berbuat dosa dan sering melanggar perintah Tuhan, namun karena kasih setianya yang besar dan kasih yang tidak terbatas, Ia terus mengasihi manusia ciptaannya. Inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus, bahwa Allah terus memihak kepada kita. Meskipun kita sudah berdosa, namun Kristus menebus kita dan memberikan kehidupan kepada kita. Dan jika Allah di pihak kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan berarti bahwa tidak ada yang akan menentang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan juga berarti tidak ada bahaya, namun ada sebuah penekanan bahwa orang yang dekat dengan Allah, yang selalu mengandalkan Dia, akan senantiasa dalam penyertaannya. Paulus melalui pengalamannya sendiri tahu bahwa perlawanan terhadap orang-orang yang percaya itu akan selalu terjadi dan dimungkinkan tidak akan berhenti. Namun melalui ayat ini, Paulus memberi penekanan bahwa tidak ada hal atau musuh yang bisa menekan kehidupan orang-orang percaya kepadanya. Walaupun begitu banyak musuh dan bahaya, namun jika Allah di pihak kita, maka musuh dan bahaya itu tidak dapat mengalahkan kita. Apakah yang menjadi bukti bahwa Allah ada di pihak kita? Itu bisa kita lihat dalam ayat 32a. Di sana Paulus mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, memberikan seorang anak demi kepentingan orang lain merupakan pengorbanan yang tidak terukur lagi, pengorbanan yang luar biasa, yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh manusia. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita untuk melindungi kita supaya kita hidup
Dia telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Inilah bukti bahwa Allah ada di pihak kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, marilah tetap beriman teguh kepada Tuhan. Dan buanglah rasa takut dan ragu dalam diri kita. Karena segala sesuatu akan dianugerahkan Allah kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami masih beroleh kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk tetap beriman teguh kepada-Mu, tidak takut dan tidak khawatir akan kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang mendahului langkah dan pikiran kami, agar apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.